Namo Buddhaya, Namo Trinabia. Saudara-saudara Tridharma dimanapun berada, pada hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang kehidupan pada masa zaman dahulu. Ada seorang ibu hidup dengan seorang anak lelakinya yang sudah dewasa. Suami ibu itu sudah wafat sejak anak itu berusia 5 tahun. Sekarang setelah anak itu dewasa dan dapat pekerjaan, ia ingin membalas budi baik ibunya. Ibunya dibelikan semua peralatan-peralatan yang modern, supaya ibunya tidak susah payah mencuci pakaian. Dibelikannya mesin cuci, supaya ibunya tidak susah untuk memasak nasi dan lain sebagainya. Diberikan rice cooker. Untuk menghangatkan diberikan microwave. Semua peralatan modern diberikan untuk memperingan pekerjaan rumah tangga ibunya sehari-hari. Setelah lama ibunya berpikir bahwa sudah sampai saatnya anaknya itu untuk berkeluarga. Namun anaknya berpikir kalau ia mendapatkan istri dari kota, ia akan kewalahan karena banyak tuntutannya. Maka ibunya berinisiatif untuk mencarikan istri dari desa asal ayahnya. Setelah dari desa, ada seorang dara yang cukup cantik, lalu dilamarnya untuk menjadi istri anaknya. Singkat cerita, anak itu sudah berkeluarga, mempunyai istri, dan masih hidup dengan ibunya karena dia merupakan anak tunggal. Dengan adanya dari desa ke kota, dengan peralatan-peralatan modern, ada terjadi kecanggungan dari istrinya itu, sehingga berulang kali ibunya memarahi dia. Cara menggunakan peralatan-peralatan itu maupun hal-hal yang lain. Istrinya merasa kok setiap hari dimarahi. Lalu ia bercerita pada suaminya. Suaminya sudah capek lelah karena jam 6 pagi dia harus berangkat ke kota untuk bekerja, dan pulangnya sampai jam 8 malam baru sampai rumah. Dalam keadaan capek, istrinya mengeluh demikian. Dia hanya dapat berkata, maklumi sajalah, ibu kan sudah tua, kamu yang muda, bersabarlah. Setiap kali istrinya mengeluh, suaminya berkata demikian. Setelah berbulan-bulan, akhirnya istrinya merasa tidak tahan. Setiap hari dimarahi terus, begini salah, begitu salah. Akhirnya dia pamit kepada suaminya untuk pulang ke desa untuk refreshing selama 1 minggu. Pikir suaminya ada baiknya lah istrinya untuk refreshing ke desa. Maka pulanglah istrinya ke desa, dan sampai desa
Dia mengadukan semua itu dengan orang tuanya. Namun orang tuanya juga berkata, kamu harus sabar, harus bisa menyesuaikan diri. Memang keadaan di sini sama di sana itu berbeda, tapi kamulah yang harus menyesuaikan diri. Kamu yang pernah muda harus tetap hormat, tetap mencintai keluarga, suami dan ibu mertuanya. Rasanya sangat kesal sekali. Akhirnya terlintas di dalam pemikirannya. Ia mendatangi seorang dukun pengobatan yang ada di desa itu. Dia menceritakan semua hal ini dan mohon supaya dukun tersebut dapat memberi obat untuk membunuh ibu mertuanya. Si dukun itu dengan sabar mendengarkan ceritanya, kemudian diam sejenak dan masuk ke dalam rumahnya. Keluar lagi, dukun itu membawa suatu bungkusan yang berisi seperti bubuk kristal putih. Dia mengatakan, ini adalah racun yang sangat berbahaya, tapi kerjanya sangat lambat. Kamu setiap hari harus berpura-pura baik dengan ibu mertuamu supaya hal ini jangan sampai ketahuan. Masakkanlah masakan-masakan yang enak, hidangkanlah satu piring untuk mertuamu. Namun sebelum dihidangkan, berilah racun ini seujung sendok kecil, lalu diaduk supaya tidak kentara. Dipersilahkan ibunya untuk makan hangat-hangat, sediakan minum dengan sopan. Kamu harus rajin di sana supaya tidak ketara, harus membersihkan rumah dan lain sebagainya. Pekerjaan rumah pokoknya kamu harus kerjakan sebaik mungkin supaya tidak ada kecurigaan dari ibu mertuamu mengenai siasatmu ini. Dengan hati yang gembira, sang istri itu membawa bubuk itu ke rumahnya, kemudian kembali ke rumah mertuanya. Dilakukanlah semua nasihat dari dukun itu. Dia menjadi rajin bekerja, membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian dan lain sebagainya, dan menghidangkan makanan hangat untuk ibunya yang sesungguhnya sebelumnya sudah ditaburi sedikit racun itu. Ibunya merasa senang karena dikira, oh ini pasti di desa oleh besan saya diberi nasihat yang baik, sehingga anak ini pulang ke sini sudah sangat berubah perilakunya. Sekarang dia menjadi tahu diri, menjadi rajin, senang bersih-bersih, dapat masak masakan yang enak dan menghidangkan dengan penuh hormat untuk saya. Akhirnya si ibu mertua ini sayang kepada menantunya. Lalu setiap orang di desa itu diceritakan bahwa menantunya ini sangat baik, sangat hormat dengan dia, sangat rajin bekerja, dan masakannya enak. Setiap hari menyediakan masakan yang berbeda-beda untuk dirinya. Lama-lama setelah berjalan 5 bulan, sang menantu ini merasa cukup nyaman berdiam dengan ibu mertuanya. Akhirnya dia menyesal. Wah, ini gimana? Kalau 1 bulan lagi
sampai ibu mertuanya meninggal dunia, kan sayang. Lalu ia pamit lagi dengan suaminya untuk kembali ke desa sekedar refreshing. Oleh suaminya dipesan ya supaya baik-baik, dan 1 minggu kemudian kembali. Setelah sampai di desa, cepat-cepat menantunya ini datang ke dukun tersebut dan bercerita, sekarang ibu mertua saya sudah sangat baik dengan saya. Saya minta supaya diberikan obat penawar dari racun itu, supaya jangan sampai 6 bulan kemudian ibu mertua saya meninggal dunia. Sang dukun yang bijaksana itu tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, yang saya berikan padamu itu hanya bumbu masak untuk menyedapkan masakan apa yang kamu hidangkan. Itu bukan racun. Hanya sekarang kan sudah terbukti bahwa kalau kamu baik, kamu hormat, kamu meladeni dengan penuh kasih sayang, ibu mertuamu juga akan berbuat baik dan sayang kepada kamu. Oleh karena itu, camkanlah nasihat dari Sang Buddha Gautama yang terdapat dalam kitab Dhammapada. Kejahatan tidak akan habis kalau dibalas dengan kejahatan. Namun sebaliknya, kejahatan akan habis apabila dibalas dengan cinta kasih. Demikian pula Nabi Lao Tzu pernah berkata, apabila orang lain berbuat jahat padamu, kamu harus tetap berbuat baik terhadap orang itu. Dan Nabi Konghucu juga mengajarkan bahwa hati nurani manusia pada asalnya adalah baik, sifatnya adalah baik. Apabila seseorang diperlakukan dengan baik terus-menerus, ia pun akan luluh dan bersikap baik pada diri kita. Demikianlah uraian singkat dari ceramah saya ini. Semoga dapat bermanfaat untuk semua umat Tridharma yang mendengarkan, dan tak lupa saya sampaikan salam dalam Buddha Dharma. Namo Buddhaya, Namo Trinadaya.